Halo teman-teman, saya Sultan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini berdiri di Aceh pada abad ke-13 Masehi. Kesultanan Samudra Pasai didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Merah Silu yang memiliki nama lain Malik Al-Saleh memimpin kerajaan Samudra Pasai selama 28 tahun. Ia menjadi sultan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini bertahan selama hampir 300 tahun. Selama waktu tersebut, tak hanya sultan yang memerintah kerajaan Samudra Pasai, namun juga ada sultanah, yakni Sultanah Nahrasiyah. Kerajaan Samudra Pasai menggunakan mata uang yang terbuat dari emas dan dibuat sebagai dirham atau dirham. Pada masa kejayaannya, kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan, perkembangan agama Islam, dan berkembangnya karya sastra hikayat. Tahun 1238 Masehi, Nazimuddin Al-Kamil diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang berpusat di Kairo untuk merebut pelabuhan Cambayat di Gujarat, India, untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Konon, Nazimuddin Al-Kamil inilah yang kemudian mengangkat Merah Silu sebagai pimpinan pertama kerajaan Samudra Pasai di Aceh, yang kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh 1267 sampai 1297 Masehi. Meski demikian, Merah Silu yang tetap diakui sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai. Berikut ini adalah letak Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja Samudra Pasai. Yang pertama adalah Sultan Malikul Saleh, kedua Sultan Muhammad Malikul Zahir, ketiga Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, keempat Sultan Malik Az-Zahir, kelima Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, keenam Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir, keenam Sultanah Nahrasiyah, 7 Sultan Salah ad-Din, 8 Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir, 9 Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, 10 Sultan Zain Al-Abidin, 11 Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, 12 Sultan Zain Al-Abidin. Masa kejayaan. Pada tahun 1326, tahta kerajaan diteruskan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di masa pemerintahannya, kerajaan Samudra Pasai terkenal sebagai kerajaan dagang yang maju. Di tempat ini banyak dijumpai pedagang dari India dan Cina yang membeli rempah-rempah, terutama lada. Selain itu, di kerajaan Samudra Pasai terdapat beberapa jenis barang dari Cina yang dapat dibeli pedagang tanpa harus berlayar ke Cina. Aspek pendukung kemajuan Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari: yang pertama, aspek perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan baik dengan para pedagang dari berbagai negara, misalnya Gujarat, Persia, Arab. Yang kedua ada aspek perekonomian. Kerajaan Samudra Pasai mengandalkan lada sebagai komoditi utamanya karena banyak diminati oleh bangsa Eropa. Yang ketiga, aspek pelayaran. Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang kuat karena letaknya di dekat pesisir pantai. Penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada konflik keluarga, adanya perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Yang kedua, diserang Kerajaan Majapahit. Serangan Majapahit terhadap Samudra Pasai juga didorong oleh adanya perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap Putri Majapahit, Raden Galuh Gamarancang. Yang ketiga ada Kesultanan Malaka Berdirinya Kesultanan Malaka membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Yang keempat, diserang Portugis. Pada 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque
Turkue menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun, Kesultanan Pantai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Melaka tahun 1511. Dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang besar. Wilayah kekuasaan mencakup wilayah Aceh. Kerajaan ini meninggalkan beberapa bukti tentang eksistensinya seperti koin mata uang, karya sastra, monumen, serta nisan dari beberapa penguasa. Di antaranya terdapat peninggalan mata uang dirham, cakradonya, naskah surat, stempel kerajaan, nisan Sultan Malik as-Saleh, nisan Sultan Rahasia, makam Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, makam Tengku Sidi Abdullah, makam Tengku Plahput, dan yang terakhir ada makam Ratu Al-Aqla atau Nur Illah.